kasih Mbak Meta. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya ini, kita semua di sini terus diberikan kesehatan yang merupakan mungkin paling penting sekarang, dan juga kesempatan untuk hadir pada kegiatan pagi hari ini. Saya merasa sangat terhormat bisa berada di acara International Banking School yang begitu terkenal saat ini. Yang kami hormati Ibu Ketua Indonesia Banking School, Bu Titup, Dr. Kusuma Ningtuti, Sadri Harmi Sutiono SLLM, juga Ibu Tatis Miranti Hendiana. Senang bisa ketemu di sini, Bu Tatis. Terima kasih, banyak dikasih arahan-arahan, kasih feedback, buat kita juga semakin lebih baik lagi. Ada Bapak Rahmat Waluyanto. Selamat pagi, Pak. Saya beberapa kali dengar nama, belum pernah ketemu, tapi dengar nama besar Bapak dari Eka dan lain-lain. Terima kasih. Ada Bapak Firdaus Jailani, beliau juga salah satu mentor saya, banyak kasih advice dan feedback. Terima kasih Pak Fir. Dan juga rekan-rekan tamu kehormatan lainnya, dan yang paling penting mungkin para mahasiswa-mahasiswi Indonesia Banking School, dan juga dari mahasiswa-mahasiswi dari perguruan tinggi lainnya. Segenap hadirin yang terhormat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya Cleo, founder dan CEO dari Pasar Polis. Ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk bisa menghadiri acara ini. Saya sebenarnya nggak terlalu banyak yang mau dipaparkan, tapi mungkin lebih banyak question and answer. Bagaimana kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dari saya senang sekali bisa ada di dalam acara di mana ada mahasiswa-mahasiswi seperti ini, karena buat saya ini adalah masa depan bangsa kita. Jadi buat kita pingin bagaimana ke depannya ada inovasi-inovasi baru dari mahasiswa-mahasiswi, terutama di International Banking School ini ya. Saya jujur sangat senang sekali, karena kalau saya waktu sekolah bisa ada speaker-speaker dari industri, buat saya itu senang banget, walaupun mungkin dulunya itu belum terlalu sering, tapi memang Ibu Ketua Indonesian Banking School ini begitu progresif, jadi banyak sekali yang didatangkan dari industri. Saya kemarin ngobrol ada JB, ada ini, jadi banyak banget. Saya rasa ini sesuatu yang sangat baik. Seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya kesenjangan akses asuransi itu memang menjadi isu yang krusial di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat, termasuk di beberapa negara di Asia Tenggara. Menjawab tantangan tersebut, memang Pasar Polis punya satu misi, yaitu untuk bagaimana kita bisa membuat asuransi itu menjadi sesuatu yang bisa diakses di semua kalangan. Jadi memang kita ingin sekali bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk memperluas akses asuransi secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah terpencil dan juga masyarakat yang prasejahtera. Kita memang dari awal kita berdiri, kita punya misi untuk bagaimana semua orang itu bisa memiliki akses ke asuransi. Dengan itu memang kita menggunakan teknologi dalam hal melakukannya. Jadi kalau mungkin ada yang misalnya lihat ada di Gojek, di GoSend, kemudian di Tokopedia, berbagai jenis asuransi yang sifatnya sangat simple, itu kita lakukan dari awal kita pertama kali berdiri sampai sekarang. Dan saat ini Pasar Polis telah mampu memberikan perlindungan asuransi kepada kurang lebih sekitar 30 juta masyarakat Indonesia, yang mana 90% konsumen Pasar Polis itu adalah masyarakat yang sebelumnya tidak pernah beli polis asuransi sebelumnya. Dan 40% pemegang polis juga merupakan pekerja di sektor informal, jadi kayak pengemudi ojek online, kurir, dan sebagainya. Hal ini kita lihat menjadi satu step yang positif, di mana inklusi asuransi di Indonesia ini memang masih cukup rendah. Jadi ke depannya mungkin bagaimana kita bisa mengubah insurance atau asuransi ini dari yang tadinya mungkin bisa disebut sebagai sesuatu yang rumit atau ribet menjadi sesuatu yang mudah. Kami sangat-sangat bersyukur, berterima kasih
kepada semua rekan-rekan semuanya, karena buat kita untuk mencapai inklusi asuransi yang cukup yang bisa dilakukan lewat teknologi, itu pastinya bukanlah hal yang mudah. Karena itu sangat sulit, kami merasa bahwa kami tidak mungkin bisa melakukan ini sendiri. Kami perlu dukungan dari rekan-rekan semuanya untuk bagaimana kita ini bisa terus memberikan dampak yang lebih besar lagi. Kami melihat bahwa ada dampak positif pada saat orang itu memiliki asuransi, dia bisa hidup lebih tenang, dan kami lihat bahwa itu yang kami ingin lakukan. Jadi kami juga sangat senang mendapat kepercayaan, pengakuan dari berbagai pemangku kepentingan, shareholder kami yang kelas dunia. Kami melihat bahwa begitu banyak ternyata insurtech atau asuransi yang lewat digital di Indonesia ini diminati. Melalui kolaborasi bersama-sama dengan generasi penerus bangsa dan berbagai pemangku kepentingan, kami lihat kami juga bertekad untuk melanjutkan serta memperkuat misi Pasar Polis dalam menyediakan asuransi secara lebih luas, lebih mudah diakses, dan dengan harga juga yang lebih terjangkau. Kalau kita lihat misalnya asuransi mungkin harganya dulu agak lebih mahal, kita bisa jual asuransi harga 100 perak, 500 perak, 500 rupiah, dan di situ buat kita bagaimana ini bisa terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, karena cost of distribusi insurance lewat digital itu bisa dibilang hampir tidak ada atau sangat murah. Jadi dengan kata lain, menyediakan asuransi bisa jadi lebih inklusif dengan digital. Semoga kesempatan yang baik ini bisa terus mendorong fokus kita bersama dalam memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi industri ini. Saya sangat berterima kasih rekan-rekan dari OJK begitu suportif, Bu Tatis, dan rekan-rekan lainnya terus memberikan dukungan untuk terjadi inovasi ini bisa mendorong kolaborasi yang lebih luas lagi, dan kepentingan khususnya juga saya lihat potensi yang begitu besar. Mudah-mudahan penerus bangsa kita yang tercinta ini juga mengerti dan bisa terus berkontribusi. Mudah-mudahan Indonesia bisa terus menjadi negara yang Indonesia maju, dan masyarakatnya bisa hidup tanpa rasa khawatir. Buat kita gimana caranya insurance ini bisa mampu dibeli dengan cara yang mudah, murah, dan menyenangkan untuk 100 juta orang Indonesia lagi yang di luar dari yang sekarang sudah punya asuransi. Saya ada pemaparan singkat, tapi mungkin kalau boleh saya sebenarnya mungkin lebih ke Q&A, karena sebenarnya nanti tapi saya jelaskan sedikit tentang pasar polis. Saya ingin juga tahu dari masyarakat itu seperti apa, karena ini kan hanya kita juga baru mulai ya, ini insurance technology ini sesuatu yang baru. Jadi buat kita kalau ada input-input, masukan, dan pertanyaan-pertanyaan buat saya mungkin itu juga bagus, karena buat saya ada di sini sebenarnya juga untuk belajar, karena banyak sekali mentor-mentor yang ada di sini. Tadi Bu Titu, terus habis itu ada Bu Tatis, Pak Rahmat Waluyanto, Pak Fir, memang yang banyak sekali memberikan masukan-masukan yang sama. Saya juga banyak belajar, kita melihat ini sesuatu yang baru, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk generasi muda dan juga untuk bangsa yang tercinta ini. Terima kasih. Nah, mungkin ini sedikit paparan tentang prospek insurtech dalam meningkatkan inklusi keuangan untuk masyarakat di Indonesia. Ya, mungkin langsung kita ke next slide aja. Okay, thank you. Nah, jadi di sini memang bagaimana sih kita punya misi bahwa kita mau mentransform asuransi itu menjadi sesuatu yang dari tadinya ini mungkin punya stigma yang cukup negatif, menjadi sesuatu yang sifatnya itu benar-benar menjadi delightful, menjadi sesuatu yang murah, sesuatu yang bisa terjangkau sama semua orang. Solusi perlindungan yang nggak terlalu banyak embel-embel atau dibandel sampai jadi akhirnya harganya jadi mahal. Tentunya bagaimana insurtech itu bisa memberikan dampak yang baik, itu karena cost of distribution daripada insurance itu tadinya itu cukup tinggi, karena
perlu misalnya contoh lewat agen atau misalnya lewat bank assurance, itu lebih mahal. Secara digital tentunya orang tinggal klik sehingga harganya jauh lebih murah, atau dibilang marginal cost of distribution-nya itu bisa sangat-sangat murah. Dengan begitu kita bisa memberikan asuransi yang jauh lebih praktis, yang jauh lebih mudah, dan apalagi sekarang ini digital ini udah dipakai sama semua orang. Semua orang punya, ada GoPay, OVO, Shopee, semuanya. Sehingga hal-hal seperti ini itu begitu baik untuk bagaimana distribusi asuransi itu bisa dilakukan dengan channel-channel yang sepertinya memang saat ini dipakai oleh masyarakat, terutama digital masyarakat yang sudah menggunakan digital atau milenial. Jadi dengan begitu kita bisa memberikan hidup banyak keluarga menjadi jauh lebih bebas rasa khawatir. Karena itulah yang kita misi Pasar Polis, artinya untuk mendemokratisasi asuransi lewat teknologi, lewat inovasi. Ya, boleh next slide. Sorry. Atau saya yang share. Ya, jadi misi Pasar Polis sendiri adalah insurance for all, asuransi untuk semua. Kita melihat di Indonesia ini memang Pasar Polis hadir untuk menjembatani kebutuhan hidup masyarakat luas melalui perlindungan asuransi untuk semua lapisan masyarakat. Kita melihat bahwa ada 270 juta populasi di Indonesia, kita melihat bagaimana kita terus bisa meningkatkan asuransi, penetrasi asuransi itu ke the next 100 million, atau bahkan lebih banyak lagi di Asia Tenggara. Kita lihat kalau asuransi itu gampang dibelinya, harganya itu sangat terjangkau, dan klaimnya itu bisa instan karena menggunakan teknologi. Kita lihat asuransi itu tidak harus jadi rumit. Insurance itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, kayak kita beli apps di Apple, atau kita beli di Google Play dan sebagainya. Jadi kurang lebih kita mau membuat asuransi itu menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk dibeli dan diklaim. Next. Nah, kita melihat bahwa mungkin ini slide-nya sedikit rumit dilihat, tapi sebenarnya satu, kita melihat bahwa orang di Indonesia ini pada saat dilakukan survei, ternyata mereka banyak menggunakan channel atau platform digital untuk mengakses berbagai kebutuhan. Jadi memang sekarang ini semua orang itu sudah mengakses kebutuhan mereka lewat digital. Dan ternyata memang juga orang-orang itu sangat terbuka untuk membeli asuransi itu lewat digital. Jadi sampai 90% orang sebenarnya bilang jauh lebih mudah, jauh lebih nggak ribet dibandingkan misalnya dia harus ketemu berbagai asuransi satu-satu. Dan kemudian juga problemnya adalah kalau masyarakat prasejahtera, agen asuransi akan menghubungi mereka, misalnya contohnya, tentunya kualitasnya akan kurang baik karena yang top million dollar round table dan sebagainya itu kan pasti mengakses klien-klien yang lebih ke urban dan kemudian menengah ke atas. Jadi kita melihat bahwa memang target market kita dengan insurance yang sudah ada sangat berbeda. Kita fokus ke bagaimana mendemokratisasi asuransi, menyediakan asuransi untuk masyarakat yang bahkan di luar Pulau Jawa, dan juga memberikan akses tersebut untuk masyarakat yang prasejahtera, karena sebenarnya mereka lah juga yang sebenarnya paling membutuhkan asuransi, karena cushion yang mereka miliki kan paling sedikit. Jadi di sini kita itu bisa memberikan dampak yang sangat positif, di mana asuransi itu bisa menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Jadi di situ kita melihat bagaimana sesuatu yang dimiliki oleh menengah ke atas, satu financial instrument yang begitu baik. Negara-negara maju kan semuanya ada insurance, sehingga orang itu hidupnya jadi lebih, orang kan bilang hidupnya itu jauh lebih liberated. Nah, jadi bagaimana untuk yang di prasejahtera atau yang di luar Pulau Jawa juga bisa mendapatkan akses tersebut, tentunya lewat digital atau lewat teknologi. Next slide, ya, thank you. Nah, jadi skala pasar di Indonesia ini cukup besar karena ada sekitar 150 lebih juta pengguna internet aktif di Indonesia, dan pada saat karena kita berpartner dengan partner-partner yang besar, jadi kita berpartner misalnya dengan
Gojek, Tokopedia, Shopee, Dana, Bukalapak, dan lain sebagainya, kita memiliki akses ke sekitar 100 juta user yang tercatat dan mulai sadar akan pentingnya asuransi itu. Jadi kita melihat bahwa potensi ini adalah bagaimana 100 juta orang ini bisa beli asuransi dengan cara yang mudah, dengan segmen market ini bisa menjadi aktif membeli produk-produk inklusi keuangan dan bahkan inklusi asuransi, karena mereka ini sebenarnya menyadari dan memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap proteksi asuransi sebagai salah satu kebutuhan hidup. Sebagai contoh, penetrasi asuransi di Malaysia itu kurang lebih sekitar 8%. Jadi sebenarnya kita melihat masih banyak sekali potensi yang bisa dilakukan pada saat asuransi ini bisa diberikan lewat channel yang murah, cara yang mudah dan menyenangkan pada saat kita klaim. Ya, next. Nah, ini mungkin sedikit tentang bagaimana pasar polis sendiri tumbuh. Mulainya dari Indonesia, kita benar-benar dari Indonesia founder. Waktu itu kita mulai dari tempat yang kecil, cuma 2-3 orang, dan kemudian kita mulai membangun itu. Di 2018 kita dapat investasi dari beberapa unicorn di Indonesia. Kemudian kita juga melakukan partnership eksklusif dengan salah satu broker di Indonesia, dan kemudian tahun lalu kita mulai juga ekspansi ke Thailand dan Vietnam. Kita melihat bahwa ternyata dari Indonesia ini nggak harus cuma di Indonesia, tapi bagaimana kita juga bisa membawa produk-produk dari Indonesia ini ke negara-negara lain. Kenapa kita mulai dari Indonesia ini? Kita melihat sebenarnya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang sangat pokok dan sebenarnya memang highly customized untuk Indonesia market. Misalnya asuransi untuk supir ojek online. Kita ada sekitar 100.000 lebih pengguna ojek online, atau driver ojek online yang membeli asuransi lewat pasar polis misalnya, dan membayar setiap tahun harganya cuma sekitar Rp15.000 atau bahkan lebih murah. Jadi orang-orang yang tersebut sebelumnya belum terakses asuransi bisa mulai membeli. Dan dari situ kita di 2020 mendapatkan pendanaan seri B terbesar di Asia Tenggara untuk InsurTech dari berbagai investor kelas dunia, misalnya Leapfrog, kemudian ada Xiaomi yang juga ikutan, SBI Investment dari Jepang, dan juga Go Ventures. Jadi kita melihat banyak sekali investor-investor kelas dunia yang melihat bahwa InsurTech di Indonesia ini bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat, bisa mengubah behavior masyarakat dalam membeli asuransi, mereka berinvestasi untuk visi itu. Kemudian di 2021, International Finance Corporation yang juga bagian dari World Bank Group juga ikut berpartisipasi menjadi strategic investor di pasar polis. Sekarang kita juga bekerja sama dengan beberapa rekan-rekan baik dari IFC dan juga dari World Bank untuk melakukan berbagai jenis inisiatif, advisory, research, dan sebagainya untuk bagaimana inklusi keuangan atau inklusi asuransi ini bisa semakin banyak mendemokratisasi asuransi di Indonesia. Next slide. Ya, jadi mungkin sedikit tentang pasar polis sebagai InsurTech, anak bangsa. Kita melihat bahwa sekarang ini kita berpartner, mungkin kurang lebih dari 25 partner strategis, kita ada 10.000 mitra. Dengan cara digital kita berhasil mencapai 70 juta polis dalam 1 bulan. Kita punya 30 partner asuransi yang berpartner aktif dengan kita, ada 80 produk aktif, dan kita juga memberikan berbagai teknologi, misalnya memberikan first instant claim di Indonesia, di mana 80% klaim itu bisa diproses dalam hitungan detik. Jadi kita melihat bahwa ke depannya ini memang insurance ini mungkin nggak harusnya jadi ribet, klaimnya susah, tapi segala sesuatu harusnya mudah, termasuk pembayaran klaimnya itu harusnya sangat mudah dan bahkan bisa parametrik atau secara instan. Next slide. Yes. Nah, jadi dari kita mulai 2018 kita juga mencapai berpartner dengan berbagai digital ecosystem partner seperti kayak Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Kita memiliki
lebih dari 4 kali dalam partner strategis kita. Hampir semua partner-partner digital terbesar di Indonesia merupakan partner kita. Jadi ya tadi Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Dana, Kredivo, dan berbagai partner lainnya. Kita mengalami 25 kali peningkatan jenis produk, jadi produk-produknya juga kita terus ingin berpartisipasi bahwa bagaimana produk-produk ini harusnya sangat inovatif, karena di dalam salah satu kunci yang penting di dalam memberikan teknologi asuransi yang sifatnya inklusif adalah produk itu mungkin perlu dilakukan pembaharuan atau upgrade terus-menerus. Nah, dengan begitu kemarin juga saya sempat sarankan bagaimana mudah-mudahan bisa aja ada produk sandbox supaya produk-produk itu bisa diuji coba, dilihat apakah ini safety net-nya benar, dan kemudian kalau sudah belum benar diperbaiki, tapi bisa terus dilakukan, dijual ke masyarakat yang sifatnya terbatas. Sehingga dengan begitu produk-produk terbaik yang highly customized, produk-produk terbaik yang sangat mendukung memang kebutuhan daripada masyarakat itu benar-benar kita bisa deliver. Karena buat kita mau bikin produk-produk yang paling cocok untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya kita ngomong supir ojek online, itu manfaat apa yang paling cocok buat mereka. Nah, ini kita perlu terus lakukan uji coba, sehingga kebutuhan mereka itu bisa kita cover dengan asuransi, sehingga mereka ini memiliki satu proteksi yang sifatnya menyeluruh dan memang cocok. Jadi proteksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, nggak ada satu benefit yang lebih, nggak ada satu benefit yang kurang, harganya nggak Rp1 lebih murah atau lebih mahal. Jadi kita nggak perlu bikin produk yang tidak dibutuhkan. Jadi ini terus kita lakukan inovasi, makanya kita ada sekitar 80 produk, tapi kita berharap dengan adanya produk sandbox, mudah-mudahan bisa mengakselerasi lagi produk-produk yang semakin inovatif untuk masyarakat di Indonesia. Dengan adanya inovasi tersebut, angka yang kita terbitkan dari jumlah polis dari 2018 ke sekarang itu kurang lebih naik sekitar 80 kali jumlah polis. Jadi memang kita melihat ternyata masyarakat Indonesia kalau produknya memang benar, ternyata banyak kok yang mau beli asuransi. Kemarin saya ada sempat ketemu salah satu orang direktur di salah satu bank di terkemuka. Dia bilang, dulu saya nggak pernah ya namanya kepikiran beli asuransi kacamata. Ternyata kacamata saya kemarin itu jatuh dan ternyata diklaim mudah. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa, asuransi sepeda dan berbagai hal yang lain, itu seharusnya memang semua kebutuhan masyarakat bisa diasuransikan. Bahkan waktu itu saya sempat ada Zoom call sama salah satu sama foundernya Xiaomi, namanya Lei Jun, dan dia bilang bagaimana bahwa asuransi itu visi dia, Cleo, dia bilang visi saya ini bilioner di China, salah satu orang terkaya di sana. Dia bilang visi saya nih nanti orang pasang kamera di rumahnya, Xiaomi kamera, terus ada asuransi untuk rumah. Terus kemudian nanti orang pakai fit band katanya kan, fitness band, terus ada asuransi kesehatan bisa digabungkan ke sana, micro health dan sebagainya. Orang juga misalnya dengan adanya kayak misalnya asuransi untuk sepeda digabungkan dan sebagainya, karena itulah kebutuhan masyarakat, sehingga asuransi itu mungkin nanti rekan-rekan dari di International Banking School ini mungkin ke depannya nggak lagi misalnya umur 30 tahun lapor ke orang tua bilang, Ibu, aku sudah beli asuransi jiwa nih yang besar, jadi terlindungi, atau asuransi kesehatan. Mungkin nggak lagi, tapi asuransi itu menjadi frictionless. Setiap micro moment itu ada asuransinya. Sehingga kebutuhan kita hidup nggak usah khawatir, tapi memang belinya micro moment. Mungkin kurang lebih seperti itu. Next slide, sorry. Ini mungkin beberapa artikel-artikel yang ada. Kita sangat senang, artinya begitu banyak media. Kadang-kadang kita juga masih baru, jadi kita sebenarnya juga nggak terlalu mungkin bisa dibilang punya marketing yang besar dan sebagainya. Mungkin banyak yang juga belum pernah dengar tentang pasar polis. Tapi sebenarnya minat dari media-media luar negeri cukup banyak. Kita ada di Bloomberg Cover, TechCrunch, dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa pada dasarnya sih ini merupakan satu perjalanan awal, tapi kita juga melihat
rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi semuanya, kita melihat mudah-mudahan lewat pemikiran anak-anak terbaik di Indonesia, kita bisa membangun sesuatu yang ternyata nanti Indonesia itu punya asuransi yang bagus, yang jalan, yang mudah, murah, dan menyenangkan. Nah, inilah yang kita ingin lakukan. Jadi ini beberapa media. Kemudian next slide. Mungkin ini yang terakhir, kemarin kita juga ada strategic partnership dengan IFC, World Bank. Next slide. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat mungkin sedikit apa sih insurtech, apakah ini beneran atau gimana? Nah, kalau kita melihat bahwa memang di Indonesia itu banyak yang mengikuti kayak negara-negara maju lain. Jadi kalau kita melihat kayak sebenarnya bisnis modelnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu sebenarnya kan mirip sama Amazon, Alibaba. Kalau di online travel itu ada Expedia, kalau di China tuh yang besar Ctrip, nah di Indonesia ada Traveloka Ticket. Di ride hailing ada Uber, ada Didi, di Indonesia ada Gojek, Grab. Nah kalau insurtech ini sebenarnya di negara-negara lain tuh udah sangat besar juga. Contohnya ada misalnya Ping An, ada Lemonade, ada Oscar. Jadi sebenarnya bisnis model ini memang bisnis model yang kita lihat benar-benar bisa membuat dampak. Ya. Jadi kayak kita melihat bahwa di China misalnya, Ping An itu punya agen misalnya 1 juta orang, sehingga kita melihat bahwa memang itu memberikan dampak yang cukup besar, sebenarnya bisa memberikan sesuatu yang positif. Ya, next slide. Nah, ini kembali lagi sama seperti yang tadi saya bilang, misi Pasar Polis sebenarnya adalah bagaimana nanti rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi International Banking School dan juga perguruan tinggi lainnya, itu nanti ke depannya itu insurance itu ini yang kita sudah punya sekarang. Tapi ini akan tambah lama tambah banyak. Jadi orang bangun tidur, dia mau beli tiket pesawat, ini sekarang udah terlindungi oleh Pasar Polis melalui flight delay cancellation insurance. Kemarin kita ada asuransi termasuk COVID, misalnya mau bepergian, kalau kena COVID ada santunannya. Terus udah gitu, bagaimana juga kita punya asuransi-asuransi yang kemarin flight cancellation pada saat adanya COVID, kita juga memberikan banyak sekali ini. Artinya memang produk-produk yang pada dasarnya dibutuhkan masyarakat. Terus habis itu pada saat ada kerusakan ponsel pada saat dia lagi mau pergi kerja, itu juga kita ada Pasar Polis crack screen insurance. Pada saat pembelian ponsel baru melalui platform e-commerce misalnya, mereka juga kita ada asuransi untuk shipping return, asuransi original guarantee insurance, dan complete mobile protection. Pada saat kita pesan makanan atau pesan paket, itu juga ada Pasar Polis on time guarantee insurance, ada shipping insurance, dan sebagainya. Bahkan pada saat rekan-rekan itu misalnya ada kecelakaan, atau misalnya ada yang tahu, itu semua Gojek ride yang ada di Indonesia itu di-cover juga sama Pasar Polis Go Passenger Insurance. Jadi ini juga merupakan sesuatu yang sifatnya adalah insurance itu ke depannya harusnya sangat inklusif dan sangat mudah dibeli, murah, sehingga sesuatu yang seperti kayak kita tinggal klik dalam waktu 1 detik, 2 detik bisa beli produk asuransi. Next slide. Sudah, next slide boleh? Terima kasih. Ya, I think itu aja. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya. Ya mungkin ini sedikit promosi, saya nggak tahu boleh atau enggak. Ini kebetulan dari tim ada. Kalau ada yang berminat, please do contact us. Karena buat kita ingin, kita punya masalah yang sangat besar, challenge yang sangat besar di Indonesia ini. Dan siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan benar-benar putra-putri terbaik di Indonesia, karena buat kita selalu terus membangun tim kita melihat begitu banyak problem ini merupakan problem yang sangat-sangat besar, karena kalau kita bisa mengatasi ini, mungkin lebih banyak masyarakat bisa memiliki hidup tanpa rasa khawatir. Cuman tentunya nggak bisa kita lakukan sendiri. Ini merupakan sesuatu yang begitu berat, makanya kalau ada rekan-rekan yang mau memiliki apa ya istilahnya satu karir yang memberikan dampak buat kita, itu yang kita ingin lakukan, karena bukan cuman tentunya yang kita sebut seperti kayak menurut saya profit itu merupakan sesuatu yang tidak penting tapi bukan yang terpenting, tapi kita melihat bahwa pada dasarnya memang perlu ada satu profit with purpose, satu dampak, impact
buat kita ini merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga kita benar-benar misi kita pun satu, bagaimana kita bisa mendemokratisasi asuransi, memberikan itu menjadi sesuatu yang mudah. Jadi saya akhiri di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Titu, Bu Tatis, Pak Rahmat Waluyanto, Pak Fir, rekan-rekan Indonesia Banking School, dan segenap hadirin yang terhormat, yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk waktunya.